Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel HD Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang sehat. Kita masuk di program Salam Sehat Tanpa Batas. Ini artinya program edukasi kesehatan alami. Dalam program ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya dari teman-teman melalui email, DM, Facebook maupun Instagram, dan ada juga yang melalui WA grup kemarin tanya tentang mengonsumsi air rebusan daun pandan apakah bisa buat orang-orang yang sulit tidur stabil atau insomnia. Coba saya cerita untuk kandungan yang ada di daun pandan ini sangat kompleks sekali, yang artinya ini bisa memberikan manfaat untuk dikonsumsi orang-orang, nggak hanya dalam kondisi yang sulit tidur tadi, tapi juga termasuk kondisi misalnya asam urat tinggi, kemudian misalnya kadar gula kurang stabil atau cenderung naik, misalnya dari apa namanya, gangguan-gangguan kesehatan yang lain seperti lemah jantung, dan itu sangat bisa sangat uh, rekomendasi gitu. Yang terpenting adalah bagaimana atau komposisi yang tepat ya, komposisi yang tepat untuk bisa dikonsumsi dan bisa lebih bermanfaat gitu. Nah, di sini saya akan coba share pengalaman gitu ya, pengalaman dari beberapa terapis yang sharing-sharing, sekaligus juga saya membaca dari beberapa literatur buku yang mungkin saja ini bisa diaplikasikan oleh teman-teman dengan saya asumsikan ini orang awam yang mengonsumsi, bukan terapis, sehingga komposisinya harus tepat, harus pas agar manfaatnya itu bisa dirasakan. Yang pertama, siapkan daun pandannya itu 2 lembar ya, daun pandan 2 lembar. Kemudian air itu 1,5 liter dan direbus sampai mendidih. Kemungkinannya itu sisa sekitar 500 sampai 800 mili. Nah, kemudian itu disaring, terus dikonsumsi bertahap. Nah, setiap konsumsi, setiap minum itu sekitar 100 mili. Sekitar 100 mili dikonsumsi. Kalau yang sulit tidur, dengan tepat waktu itu bisa mengonsumsi sehari 2 kali. Kalau untuk gangguan-gangguan yang lain seperti asam urat itu bisa 2 hari sekali. Nah, setiap mau mengonsumsi pastikan dihangatkan dulu ya, jangan langsung dikonsumsi dari pendingin. Jadi nanti setelah kita proses tadi ya, kita ramu dengan air yang tahapan awal tadi, kita simpan di kulkas atau di mana yang intinya pendingin ya. Kemudian nanti dikonsumsi secara bertahap. Nah, sebelum minum itu usahakan dihangatkan dulu. Jadi minumnya dalam kondisi yang hangat, bukan air dingin seperti itu. Apakah boleh untuk ditambahkan madu atau pemanis, misalnya gula merah? Boleh. Yang penting jangan berlebihan, jadi secukupnya saja. Tapi saran saya, kalau bisa airnya jangan tanpa menggunakan pemanis, itu lebih aman dan khasiatnya nggak hancur gitu. Ini berdasarkan pengalaman beberapa pasien yang sering bercerita, kalau dicampur dengan pemanis atau madu katakanlah seperti itu, malah ke gangguan atau ke dampaknya itu nggak begitu terasa. Lain halnya ketika dikonsumsi tanpa dicampur apa-apa, itu bisa cukup efektif dan waktunya itu nggak pakai lama.
Nah, dengan begitu saya harap teman-teman nggak perlu lagi nanya ya, misalnya boleh nggak pakai pemanis, ini kondisional. Bisa pakai silahkan, nggak juga lebih bagus gitu. Itu kalau pendapat saya sebagai terapis. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab, harapannya bisa menambah wawasan minimal dan maksimalnya bisa jadi solusi untuk kondisi keluhan teman-teman semua. Terima kasih. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.